Sanjung. Benarlah bahwa banyak orang tercengang melihat dia, sebab rusaklah sosok tubuhnya, tidak serupa lagi dengan manusia. Namun demikian, banyak bangsa akan kagum, pun raja-raja akan bungkam karena ambaku itu. Sebab sesuatu yang belum pernah diceritakan akan mereka saksikan. Apa yang belum pernah didengar akan mereka ketahui. Siapa kiranya akan percaya berita yang kamu dengar? Kepada siapakah kuasa Allah itu diperlihatkan? Laksana sebatang tunas, hamba itu tumbuh di hadapan Allah. Bagaikan akar dari tanah kersang, ia muncul. Ia tidak tampan dan elok, dan kita tidak tertarik memandangnya. Keindahan tidak ada padanya, hingga kita tidak suka kepadanya. Ia dihina dan diaibkan orang. Manusia penuh sengsara, yang tahu apa artinya menderita. Orang membuang muka, seakan-akan ia penderita kusta. Demikian ia dihina orang, sehingga tidak terpandang. Namun derita kitalah yang ditanggungnya, sengsara kitalah yang dimikulnya. Sedangkan kita menganggap dia sebagai penderita kusta, yang dipukul dan disiksa oleh Allah. Ia ditikam karena kedurhakaan kita, dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpa dia membawa perdamaian bagi kita, dan kita sembuh berkat pilu-pilu tubuhnya. Kita semua bagikan domba yang tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada dia Tuhan menimpakan kesalahan-kesalahan kita semua. Ia dianiaya, dan ia pun tunduk dan tidak membuka mulutnya. Bagikan domba yang diam tak mengeluh bila dicukul, seperti anak domba yang diantar ke pembantaian, demikianlah ia pun tidak membuka mulutnya. Ia disambar oleh penindasan dan keputusan pengadilan. Siapakah peduli akan nasibnya? Sungguh, ia dicabut dari dunia orang hidup karena kedurhakaan umatku. Ia ditimpa maut. Kuburnya digali di tengah-tengah orang durhaka. Makamnya terdapat di antara para penjahat, sekalipun ia tidak berbuat lalim, dan tidak pula ada tipu muslihat dalam mulutnya. Tetapi Tuhan mau menghancurkannya dengan sengsara. Kalau hambaku itu mempersembahkan nyawanya sebagai korban pembeli, maka ia akan melihat keturunan, ia akan memperpanjang umur hidupnya, dan perantaraannya kehendak Tuhan akan terlaksana. Allah bersabda, sesungguhnya sengsara dan dukanya ia akan melihat sinar cahaya, dan ia akan dipuaskan. Orang saleh itu, hambaku, akan menyucikan semua orang dengan memikul sendiri kesalahan mereka. Maka itu, aku akan memberi dia semua orang menjadi miliknya, sebab ia menyerahkan diri kepada maut dan digolongkan di antara kaum durhaka.
padahal ia menanggung dosa semua orang dan menjadi pengantara bagi orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap, serta membawa lampu dan obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang saudara cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus berkata, "Akulah Dia." Juga Yudas, pengkhianat Yesus, ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi, Yesus berkata, "Siapakah yang saudara cari?" dan mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus menyambung, "Sudah kukatakan bahwa akulah Dia. Kalau aku yang dicari, biarkanlah mereka ini pergi." Dengan demikian, terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang kau berikan kepadaku, ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang. Dihunusnya pedang itu dan diayunkannya pada hamba Imam Agung, sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira
bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku? Maka pasukan dan perwiranya serta para petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat sebagai imam agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi. Baiklah, kalau satu orang mati demi kepentingan seluruh bangsa. Petrus dan seorang murid lain mengikut Yesus. Adapun murid itu kenalan imam agung. Maka bersama Yesus, ia masuk pelataran istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada wanita penjaga pintu. Lalu membawa Petrus masuk. Wanita itu berkata kepada Petrus, Engkau kan juga murid orang itu? Kata Petrus, Bukan. Sementara itu para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanyai Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab, Kalau saya sudah berbicara terus terang di depan umum, saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul, dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan. ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung? Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas, imam agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang kepadanya, Engkau kan juga seorang dari muridnya. Petrus menyangkal dan berkata, Bukan. kata seorang hamba imam agung, saudaranya yang telinganya dipotong Petrus. Rupanya aku melihat engkau di taman bersama Yesus. Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu juga jago berkokok. Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para pengiring Yesus tidak masuk balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Mereka menjawab, Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan seandainya dia tidak berbuat suatu kejahatan. Lalu Pilatus berkata, Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukumanmu sendiri. Orang-orang Yahudi menjawab, Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan.
lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Apa engkau Raja Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang saya? Lalu Pilatus berkata, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan dikau kepadaku. Apa yang kau lakukan?" Kemudian Yesus memberi jawaban ini, Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, "Jadi engkau raja?" lalu Yesus menyaut, Benar, saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengarkan suara saya. Pilatus berkata, "Apakah itu kebenaran?" Sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi, menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, "Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apakah kamu kehendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini?" Mereka berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu, Pilatus menyuruh bahwa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan sehelai mantel jingga mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit datang kepada Yesus dan berkata sambil menamparnya, Salam, ya Raja bangsa Yahudi. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus pun keluar bermahkotakan duri dan bermantel jingga. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, Lihatlah manusia ini. ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, Salibkan dia. kata Pilatus, Ambillah sendiri dan salibkanlah dia. Sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia. orang-orang Yahudi berkata, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab ia mengaku putra Allah. Mendengar itu, Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, Dari mana engkau? tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, Engkau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan atau menyalibkan dikau? jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa apapun atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya.
Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan Kaisar. Mendengar itu, Pilatus mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan, di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira pukul 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, Buang saja, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, "Aku harus menyalibkan rajamu?" Para imam kepala menjawab, Satu-satunya raja kami ialah Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku dan pada salib. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapit Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu sebab tempat Yesus disalibkan dekat kota letaknya. Dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala Yahudi berkata kepada Pilatus, Jangan ditulis Raja bangsa Yahudi, tetapi ia sendiri berkata, Saya Raja bangsa Yahudi. Tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis, tetap kutulis. Sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, Jangan kita potong-potong. Baiklah kita undi saja siapa yang akan mendapatnya. Demikianlah terjadi supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan para prajurit. Dekat salib Yesus, berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleofas, serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangannya di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, itulah putramu. Lalu kepada muridnya, Itulah ibumu. dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, ia berkata, Aku haus. Di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seseorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus.
Sesudah Yesus mencicipi cuka itu, ia berkata, "Selesailah, sudah." Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Hari itu hari persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat. Sebab Sabat itu hari pesta besar, maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka prajurit-prajurit datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya kepada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu, kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang prajurit bisa lambungi dengan babnya, dan segera darah dan air keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci, tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang dia yang mereka tikam. Sesudah semua itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dalam kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi dan letak kubur itu pun dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus.